Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian jemaah sekalian, berikutnya adalah kisah tentang Nabi Yusha bin Nun. Dikisahkan bahwa tidak seorang pun yang dapat keluar dari keadaan tersesat dari orang-orang yang bersama Musa kecuali dua orang, yaitu kedua laki-laki yang memberitahu masyarakat Bani Israel untuk memasuki desa yang dihuni oleh orang-orang yang jahat. Para mufasir berkata bahwa salah seorang di antara mereka berdua adalah Yusha bin Nun. Ia adalah seorang pemuda yang ikut bersama Nabi Musa dalam kisah perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir yang sudah kita ceritakan ya. Yang saat itu menjadi semacam asistennya Nabi Musa yang disuruh untuk menemani beliau menjaga keranjang yang berisi ikan. Terus suruh mengamati sampai di mana ikan itu keluar. Nah, ternyata pada saat mereka istirahat, ikannya keluar tanpa diketahui oleh Yusha ini. Ketika mereka sudah berjalan lagi, baru ingat mana perbekalan kita, ikan kita sudah lompat. Di mana dia lupa, akhirnya ditelusurilah. Nah, itulah kisah Yusha ini ya. Dan sekarang berikutnya beliau menjadi nabi yang diutus untuk Bani Israel. Nabi tapi bukan rasul. Beliau juga seorang pemimpin pasukan yang menuju ke bumi yang Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk memasukinya. Allah telah memerintah Nabi Musa untuk mempersiapkan Bani Israel dan menjadikan mereka para pemimpin, sebagaimana di firman Allah Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 12 yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus ya. Jadi di sini ada 12 orang pemimpin yang diangkat Nabi Musa, masing-masing pemimpin memimpin satu kaumnya. Karena sebagaimana kita ketahui Nabi Yakub memiliki 12 orang anak. Nah, masing-masing dari anaknya itulah yang terwakili oleh pimpinan yang diangkat oleh Nabi Musa dan menjadi kabilah-kabilah yang sangat besar yang berkembang pada saatnya. Demikianlah kita melihat perjanjian yang bersyarat di mana Allah meletakkan janji atas mereka, yaitu agar mereka berperang dan tidak lari dari medan peperangan, dan hendaklah mereka mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat serta beriman kepada para rasul, dimulai dari Nabi Musa yang diturunkan kepadanya kitab Taurat dan diakhiri oleh Nabi Muhammad SAW yang Allah telah menyampaikan berita gembira tentang kedatangannya di dalam kitab Taurat ketika Taurat masih otentik atau masih asli ya, yang belum disentuh oleh penyimpangan dan kebohongan. Jadi berita tentang kedatangan Nabi akhir zaman sudah diceritakan kepada umat-umat terdahulu lewat kitabnya masing-masing, termasuk di dalam kitab Taurat ini. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 23, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihima udkhulu alaihimul bab
fa idza takhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang salah satunya adalah Yusha ini, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Walaupun penghuni dari tanah air tersebut atau negeri itu orang-orang yang kuat, yang besar-besar, tapi ketika mereka mengikuti perintah Allah itu akan dimenangkan oleh Allah. Allah memberikan jaminan kemenangan itu. Fa idza takhaltumuhu fa innakum ghalibun, itu adalah jaminan dari Allah. Tapi mereka rupanya pengecut ya, tidak mau mengikuti perintah ini. Di akhir ayat ini menjadi stressing bagi kita semuanya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi ada unsur sebab akibat di sini, ada syarat untuk kita semuanya, yaitu kita diperintah untuk bertawakal kepada Allah. Yang mana tawakal itu adalah merupakan di antara syarat keimanannya. Kalau kita mengimani kepada Allah maka harus bertawakal. Kalau kita tidak totalitas dalam bertawakal, berarti iman kita belum sempurna. Jadi ada kaitannya seperti itu. Yusha menjadi pemimpin Bani Israel sepeninggal Nabi Musa. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, ini hadis riwayat dari Imam Ahmad, bahwa ada seorang nabi ditafsirkan sebagai Yusha hendak maju memimpin perang, tetapi melarang 3 kelompok orang yang untuk menjadi pasukannya. Ada kualifikasinya ya, kalau 3 jenis orang ini nggak boleh ikut perang. Yang pertama seorang laki-laki yang telah menikah tapi belum sempat menyentuh istrinya, jadi belum menikmati malam pertamanya, nggak usah berangkat karena ya dia akan kepikiran terus ya dengan yang di rumah. Yang kedua yang terlarang adalah orang yang sedang sibuk membangun rumah, itu juga nggak usah berangkat. Nah, karena kalau di medan perang nanti mikirkan rumahnya, nggak konsentrasi. Jadi dia belum sempat menyelesaikan pembangunannya. Yang ketiga adalah orang yang sedang menanti kelahiran dari hewan-hewan ternaknya. Ya, pada zaman dahulu begitu ya. Kalau ternaknya sangat banyak, nah kalau ditinggal ini gak ada yang ngurus, nah, maka gak usah berangkat 3 jenis itu ya, supaya mereka yang berangkat betul-betul fokus jihad fisabilillah. Yusha dan pasukannya menyerbu sebuah kota atau desa. Saat sudah tahu hampir masuk waktu asar, ini Nabi Yusha berdoa pada Allah agar menghentikan matahari, sehingga dia dan pasukannya dapat menaklukkan kota sebelum matahari terbenam. Akhirnya Yusha dan pasukannya berhasil menaklukkan daerah tersebut sebelum matahari terbenam. Ini atas kuasa Allah Ta'ala. Sesuai syariat saat itu, Yusha kemudian mengumpulkan harta rampasan perang, dan api dari langit akan menyambar harta-harta tersebut. Jadi yang namanya ghanimah pada saat diutus Nabi Musa dan sesudahnya ini tidak boleh dinikmati oleh pasukan yang ikut berperang, tapi harus dikumpulkan, akan disambar api dari langit ini. Nah, harta rampasan perang tidak halal bagi Bani Israel sesuai syariat saat itu. Namun saat api tersebut muncul, harta tersebut tidak dilahap, tidak habis, tidak terbakar. Ini menandakan ada penggelapan harta rampasan perang. Nah, maka Nabi Yusha kemudian memerintahkan satu orang dari tiap suku untuk berbaiat dengannya, berjanji setia dengannya, bersumpah. Jika ada dari tangan mereka yang menempel pada Yusha, berarti penggelap harta tersebut dari suku orang tersebut. Artinya ada yang mencuri tadi ya. Kalau tangannya pada saat membaiatkan ditempelkan kepada fisiknya Nabi Yusha ini, kalau nggak bisa lepas, nah berarti ada orang yang berkhianat di dalam suku tersebut. Nah ternyata jamaah sekalian ada 2 atau 3 orang yang tangannya menempel. Mereka kemudian mengeluarkan harta yang disembunyikan tersebut
yaitu emas sebesar kepala sapi. Emas tersebut diletakkan bersama harta rampasan lain, kemudian api melahap harta-harta tersebut. Nah, inilah ya. Barangkali kalau misalnya ada tradisi saat ini ya, ada sebuah pencurian di tempat tertentu, di sekolah atau mungkin di pondok ya, ada barangkali kiainya seperti itu ya, mungkin ya, Allah alam itu mengikuti yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Yusha ini. Ini syar'uman qoblana, syariat sebelum kita. Apakah syariat kita juga ya, selama tidak ada revisinya ya, tidak ada revisi yang membatalkan ya bisa saja. Tapi kalau ada revisinya seperti ghanimah ini kan direvisi boleh. Harta ghanimah rampasan perang bisa dibagi kepada pasukan yang ikut dalam suatu peperangan ya. Ketika Abu Jahal terbunuh di perang Badar oleh 2 orang remaja usia antara 14 dan 15 tahun itu, anak-anak usia SMP, dengan berani membunuh Abu Jahal. Selesai dibunuh, selesai peperangan, 2 anak ini dipersilakan untuk mengambil harta rampasan dari Abu Jahalnya yang dibunuhnya itu. Yusha bin Nun keluar dan selamat dari keadaan tersesat yang dialami oleh Bani Israel, lalu beliau menuju ke Tanah Suci. Beliau berjalan bersama mereka sehingga melewati sungai Yordan dan sampai ke Ariha, yaitu tempat atau kota yang paling kuat pagarnya dan istana yang paling tinggi dan paling padat penduduknya. Beliau mengepungnya selama 6 bulan. Kemudian pada suatu hari mereka mengelilinginya dan menyembunyikan trompet. Tiba-tiba pagar kota itu menjadi rusak dan roboh. Kita lihat bahwa senjata yang pertama kali mereka gunakan dalam peperangan mereka sangat mengagumkan. Seperti itulah ya, di antara kebiasaan masyarakat dulu ya, itu membuat benteng-benteng ya untuk perlindungan di kotanya itu ya. Dan untuk mengepungnya itu tidak jadi waktunya memerlukan waktu yang lama ya. Kalau ini 6 bulan ya. Kalau di dalam sebuah riwayat pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutus ya suatu ekspedisi yang dipimpin oleh Anas bin Malik mengepung sebuah negeri itu sampai 1,5 tahun. Coba kita bayangkan ya bagaimana biaya hidupnya, makannya, minumnya selama sekian lama itu ya. Jadi berat ya, peperangan ini berat ya, tapi itulah ya jasa yang dilakukan oleh para pendahulu kita dulu ya. Jadi di sini disebutkan selama 6 bulan pengepungan, kemudian dengan takdir Allah tiba-tiba pagar itu menjadi rusak dan roboh. Para penyerang menggunakan kekuatan suara untuk pertama kalinya sebagai senjata. Desakan yang keras dari trompet-trompet itu menjadi penyebab hancurnya atau rusaknya pagar-pagar kota. Kami tidak mengetahui apakah Allah mewahyukan kepada Yusha bin Nun untuk melakukan tindakan ini atau ini inisiatif pribadinya sebagai pemimpin pasukan, atau hal itu terjadi secara kebetulan, Allah alam ya. Mereka tetap menyembunyikan trompet-trompet tanduk selama 6 bulan, yaitu masa pengepungan, sehingga mereka dikagetkan dengan jatuhnya pagar-pagar kota itu ya. Tapi insya Allah ini semua adalah berdasarkan takdir ya, izin Allah Ta'ala memenangkan pasukannya Nabi Yusha bin Nun ini. Kemudian setelah itu Allah mengeluarkan perintahnya kepada Bani Israel untuk memasuki kota dalam keadaan menunduk, itu dalam keadaan sujud. Jadi sujudnya enggak persis seperti sholat kita ya, dalam keadaan menunduk. Yakni hendaklah mereka rukuk dan menundukkan kepala mereka sebagai wujud syukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan Allah kepada mereka yang berupa penaklukan kota itu. Ketika mereka memasuki kota itu, mereka diperintahkan untuk mengatakan hittah wa qulu hittah. Katakanlah, hittatun ini sebuah alibi atau sebuah kiasan ya, yang artinya bebaskanlah kami dari dosa kami. Dari hatta yahutu itu adalah penghapusan. Bebaskan Allah, ya Allah, dari kami dari dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan dulu. Ini sebagai wujud taubat ya, penyesalan mereka dari kesalahan yang sering mereka lakukan sebelumnya. Yakni hilangkanlah kesalahan kami yang dahulu dan jauhkanlah kami dari apa yang diperbuat oleh para orang tua kami.
Tetapi jamaah sekalian, Bani Israel menentang dan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Disuruh tunduk mereka nggak mau, mengucapkan juga nggak mau. Mereka memasuki pintu dalam keadaan congkak dan sombong, dan mereka mengganti ucapan yang tidak selayaknya mereka ucapkan. Mereka disuruh mengatakan hittah, ampunilah, bebaskanlah kami ya Allah dari kesalahan masa lalu, tapi diganti hintoh. Hintoh itu semacam gandum. Ya, maksudnya ini melecehkan perintah Allah ya. Perintahnya disuruh, mungkin kalau kita astagfirullah lah seperti itu ya, atau bertasbih sebagaimana Nabi menaklukkan kota Makkah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ya. Nah, mungkin semacam itu, disuruh mengatakan hintoh tapi nggak mau, mengganti dengan hintoh. Mungkin kalau di masyarakat kita diganti dengan makanan khas kita, apa Pak, jamblem atau apa mungkin begitu ya, yang khas dimakan oleh mereka setiap harinya. Ini pelecehan kepada perintah Allah ya. Oleh karena itu mereka terkena siksa Allah atas kezaliman yang mereka perbuat. Kejahatan yang dilakukan orang tua adalah kehinaan, sedangkan kejahatan anak-anak adalah sikap sombong dan mendustakan kebenaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qila lahum uskunu hadhil qaryah wa kulu minha haitsu syi'tum wa kulu hittah wa adkhulul baba sujada naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, diamlah di negeri ini saja, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki, dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Tapi mereka tidak mau ya. Fabaddalal ladzina dzalamu minhum qaulan ghairal ladzi qila lahum. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Fa arsalna alaihim rijzam minas sama'i bima kanu yadlimun. Maka sehingga kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman yang telah mereka perbuat itu. Al-A'raf 161 sampai 62. Inilah begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel ya, atas segala perintah Allah, kemudian larangannya tidak dijauhi ya. Itulah luar biasa kenakalan yang dilakukan oleh Bani Israel. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini bukanlah kejahatan pertama kali yang dilakukan oleh Bani Israel dan juga bukan kejahatan yang terakhir kali. Mereka telah menyiksa rasul-rasul mereka yang cukup banyak setelah Nabi Musa. Taurat yang ada di tangan mereka akhirnya berubah menjadi kertas-kertas yang mereka tampakkan sebagiannya dan mereka sembunyikan sebagian yang lain. Bahkan mereka pun berani mempermainkan akidah. Al-Quran mencatat semua ini dalam surah Al-An'am, yang artinya, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada mereka. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi mereka, bagi manusia? Kami menjadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Al-An'am 91 ya. Jadi rupanya penyimpangan terhadap Taurat ini bukan hanya terjadi pada dekade-dekade sesudahnya, sesudah meninggalnya Nabi Musa dalam waktu yang lama, tidak menunggu lama. Penyimpangan ini sudah ada gejalanya dan sudah dilakukan oleh Bani Israel
oleh orang-orang Yahudi yang harusnya mereka berpedoman pada kitab Taurat, ternyata yang sesuai dengan selera mereka ditunjukkan, disampaikan, didakwahkan. Yang tidak mereka sukai disembunyikan. Nah, itulah sikap orang-orang Bani Israil. Jika pernyataan tersebut berlaku kepada cucu-cucu Bani Israil yang hidup di Jazirah Arab, maka jelas sekali melalui sejarah Bani Israil sendiri bahwa Taurat tidak selamat dari usaha yang menyimpang ini atau usaha yang sia-sia ini, di mana Taurat pun disembunyikan sebagiannya dan ditampakkan sebagian yang lain sesuai dengan tuntutan keadaan mereka dan kepentingan mereka. Sikap penentangan inilah yang melatar belakangi datangnya siksaan-siksaan kepada Bani Israil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israil kembali mendolimi diri mereka sendiri. Mereka mengira bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Mereka menganggap karena pengaruh dari keyakinan ini bahwa mereka berhak untuk melakukan apa saja sesuai dengan keinginan mereka, sehingga banyak sekali kesalahan dan dosa di tengah-tengah. Bahkan kejahatan yang mereka lakukan terhadap kitab-kitab suci kemudian menjalar kepada nabi mereka, di mana mereka adalah membunuh para nabi. Sebagaimana surat An-Nisa 155 yang artinya, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Jadi mereka mengklaim orang-orang Yahudi, Bani Israil adalah orang yang terbaik. Sehingga ini pun juga sampai sekarang mereka yakini ya. Jadi mereka tidak segan-segannya menganiaya orang-orang Muslim Palestina ataupun Muslimah. Itu mereka merasa, orang Yahudi ini merasa lebih baik dan membunuh, memusuhi orang-orang Palestina itu adalah bagian daripada ideologi mereka. Jadi turun-menurunlah keyakinan seperti itu dari bapak nenek moyangnya dulu ya, sampai sekarang ini. Allah Ta'ala menjadikan mereka setelah diliputi dengan rahmat para nabi dikuasai oleh kekerasan para raja yang jahat. Para raja itu menyiksa mereka dan menumpahkan darah mereka. Allah menjadikan mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka dan harta-harta mereka dirampas. Namun bersama mereka masih ada peti tabut ya, peti perjanjian, yaitu peti yang masih menyimpan sebagian yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dan Harun. Dikatakan bahwa peti ini menyimpan papan-papan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan tetap terpelihara dengan berlalunya waktu. Dan ternyata jamaah sekalian ya, peti ini memiliki berkah yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka dan peperangan mereka. Adanya peti di antara mereka pada saat peperangan menjadikan mereka merasa mendapatkan ketenangan dan ketegaran, sehingga mereka pun mendapatkan kemenangan. Dan ketika mereka menganiaya diri mereka sendiri, Taurat dicabut dari hati mereka, sehingga tidak ada lembaran Taurat yang bersama mereka. Lalu peti perjanjian itu akhirnya hilang ya. Jadi barang yang dikeramatkan akhirnya menjadi hilang gara-gara kezaliman demi kezaliman itu mereka lakukan. Kemudian keadaan sulit menimpa Bani Israil karena kesalahan dan dosa mereka serta keras kepalanya mereka. Tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa diperintah, tidak bisa tunduk patuh, susah ya. Lalu berlalulah tahun demi tahun dan kebutuhan akan kehadiran Nabi sangat mereka dambakan. Mereka ingin lepas dari berbagai penderitaan dosa dan kesalahan ya. Jadi mereka hanya bisa menyesal dan menyesal. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari penderitaan dan dosa akibat daripada kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran yang mereka alami atau yang mereka lakukan sendiri. Yang barangkali belum ya, ataupun tidak sempat kita sebutkan bagaimana mereka melakukan pelanggaran ya. Misalnya diantaranya adalah pada hari Sabtu yang seharusnya itu adalah hari idnya mereka.
La ta'tu fis sabti, janganlah kalian melampaui batas pada hari Sabtu, ya, tidak boleh mengail ikan pada hari Sabtu, ya, untuk menghormati hari itu. Awalnya mereka mau, tetapi pada akhirnya mereka melanggarnya, ya. Jadi mereka melakukan pelanggarannya adalah pada saat mereka diuji, ya. Mereka sukanya mengail ikan dan Allah memberikan ujian, ikan-ikannya banyak, justru pada hari Sabtu, hari Minggunya sudah habis ikannya. Nah, ini tergoda, ya, mereka nggak bisa sabar mendapatkan ujian itu. Ada satu orang pemuda dari Bani Israel yang kreatif, cerdas, berpikiran yang nakal gitu, ya. Dia masuk ke air untuk mengambil ikan dan ditaruh di semacam jala, atau ada semacam keranjang atau apalah, teknisnya saya kurang paham. Dibiarkan di situ, di air, di sungai, ya. Kemudian diambilnya baru besoknya, hari Minggunya, ikannya masih ada, diambil. Nah, orang melihat ini, kreativitas, kenakalan dari pemuda ini dilihat oleh orang-orang. Akhirnya mengikuti apa yang dilakukan oleh pemuda ini. Awalnya persis seperti itu, tapi kok merasa mereka aman-aman saja, tidak ada azab Allah. Akhirnya rame-rame mereka mengail ikan pada hari Sabtu itu. Sudah tidak menghiraukan lagi larangan untuk mengail ikan pada Sabtu, sudah tidak dihiraukan. Mereka rame-rame bersama mengail ikan pada hari Sabtu, dan saat itulah ada satu kaum yang mengingatkan kepada mereka, ya, untuk berhenti, ya, jangan melebihi batas, jangan melanggar larangan Allah seperti itu. Nah, kemudian ada kaum yang ketiga yang berkomentar, ya, buat apa kalian memperingatkan mereka? Toh nantinya Allah akan mengadab mereka. Apa pedulimu, ya, dengan mereka? Maka kaum yang berdakwah mengatakan, ini adalah sebagai hujjah bagi kami, sebagai alasan bagi kami ketika nanti ditanya oleh Allah di akhirat, kami sudah menyampaikan alasan, ya Allah, saya sudah menyampaikan dakwah kepada mereka, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Nah, kurang lebih seperti itulah kita yang menyampaikan kebenaran. Kita punya misi berdakwah kepada tetangga kita, terutama kepada keluarga besar kita, lebih khusus adalah keluarga kecil kita, ya. Yang penting kita sampaikan dulu. Dakwah itu kita sampaikan. Apakah mereka berhenti dari kemaksiatannya atau melaksanakan perintah yang kita sampaikan, itu hidayah dari Allah, ya. Itu kuasa Allah. Yang penting kita sampaikan, dan itu sudah menggugurkan kewajiban kita ketika ditanya di akhirat. Dan ternyata betul, ya, pada suatu pagi, ya, habis subuh itu diketuk-ketuk pintu orang-orang Bani Israel ini oleh kaum yang suka berdakwah ini, dan ternyata tidak dibuka. Ketika ditengok di dalam rumah-rumah mereka, mereka fisiknya berubah menjadi monyet, menjadi kera-kera. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina, monyet-monyet yang hina. Itu adalah perubahan yang real, yang fisik, yang dialami oleh mereka, ya. Jadi kaum yang berdakwah ini selamat dari kutukan, ya, dalam tanda kutip siksaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang Bani Israel atas kesalahan dan dosa mereka. Inilah jemaah sekalian, mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya untuk selalu istiqomah di jalan kebenaran, taat kepada perintah Allah, dan senantiasa berusaha menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah terus-menerus kepada kita dan suka kepada keluarga kita sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.